Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja-puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan rahmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Seandainya seluruh lautan dirubah menjadi tinta, dedaunan-dedaunan pohon dirubah menjadi kertas, dan ranting-ranting pohonnya dirubah menjadi alat tulis, maka semua itu tidak dapat mencatat nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya nikmat tersebut. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat tersebut, atau justru kita hanya banyak mengeluh saja? Makanya Allah bertanya kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Salawat serta salam lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa agama kita, yakni agama Islam, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, dan Nabi yang telah mendoakan kita, memohon ampunan kepada Allah untuk kita, bahkan beribu-ribu ratus tahun yang lalu sebelum kita lahir ke dunia. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam beramal, ikhlas jika disuruh start, dan masih banyak lagi. Di dalam konteks ibadah, ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sikap lainnya seperti hanya ingin dipuji, kepujian supaya dilihat oleh orang lain, atau hanya ingin terlihat soleh saja. Nauzubillah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat kelima yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka diciptakan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, beragama kepadanya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih sulit, seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang yang sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai yang utama di dalam hidupnya. Semoga kita terjauhkan dari sikap seperti itu. Jika kita ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang, sehingga beragama dapat menjadi lebih mudah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, segala amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang akan dia terima nanti, dan itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan hanya untuk mencari ridha Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, jika kita tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah. Maka sangat rugi orang yang bersedekah habis-habisan hanya untuk disebut dermawan, hanya untuk pengen dilihat kamera. Teman-teman yang dirahmati Allah, sabar menjadi kata yang sangat gampang, kata yang sangat ringan jika kita ucapkan, namun sangat sulit untuk menjadi orang yang sabar. Tidak semua orang dapat menjadi sabar dengan cobaan yang mereka hadapi. Padahal kita tahu
bahwa Allah sangat mencintai orang yang senantiasa bersabar atas segala urusan yang ada di dalam hidupnya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah sangat suka dengan orang yang senantiasa bersabar. Allah bahkan menegaskan bahwa dirinya selalu bersama dengan mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan bersabar. Maka sebagai hamba yang mengharapkan ibadah, kita harus senantiasa bersabar saat mendapat ujian dari Allah. Allah sengaja menguji ketakwaan dan keimanan umatnya dengan berbagai cara. Tidak selalu sama, tidak selalu ringan, tapi tidak juga terlalu memberatkan. Jika Allah masih memberi cobaan ke kita, berarti Allah masih perhatian kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal tersebut semata-mata karena Allah ingin tahu apakah umatnya memang beriman dan hanya meminta pertolongan kepadanya, atau justru mengingkari ajarannya. Nauzubillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sabar memanglah tidak mudah. Kita perlu melatih diri dan berproses terus-menerus agar kita mampu bersabar. Bahkan tak jarang kita juga perlu berjuang dan berkorban agar kita mampu menjadi umat yang sabar. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan indahnya surga bagi umatnya yang selalu beriman dan sabar. Menahan diri dari apa yang kita sukai memang sangatlah berat, namun Allah sendiri yang menjaminnya, dan pahala begitu yang luar biasa jika kita melaksanakan. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.